selamat pagi. Apa kabar hari ini? Silakan Andri siapkan sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini. Okay, attention please. Let's write together. Finish. Please stand up. Greeting. Good morning, friend. Good morning everybody, how are you today? Fine, thank you. Please sit down. Oke, kita mulai belajar hari ini. Siapa yang tidak hadir hari ini? Keterangan. Ibu. Mafia juga izin. Ya. Jadi mana Asyu? Andri guru. Tapi ada pertandingan ini ya. Sofia, sakit. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kemarin kita membahas masalah BUMN, yaitu kita masih membahas materi ini dalam badan usaha. Siapa yang tahu kira-kira untuk ingat kembali apa itu BUMN? Badan usaha milik negara. Yang badan usaha milik negara yang pengelolaannya dikelola oleh negara. Kepemilikannya iya oleh negara. Siapa yang bisa jawab apa contoh daripada BUMN? Badan usaha jenis apa, Andri? Contohnya yaitu ada BNI atau Bank Negara Indonesia yang bergerak dalam bidang keuangan. Iya, itu berarti di lembaga jasa Keuangan. Oke, kemarin kita belajar mengenai BUMN. Ya, untuk sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu sudah kirimkan di grup untuk asesmen diagnostik. Silakan kamu lihat presentasi di grup. Silakan kerjakan. Ya, Ibu beri waktu 5 menit. Oke, sudah selesai untuk asesmennya. Ibu nanti akan lihat, kemudian akan memeriksa, nanti akan Ibu berikan hasil yang kamu kerjakan pada asesmen diagnostik. Kemudian kita akan memulai pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran Ibu hari ini adalah siswa dapat mengklasifikasikan jenis daripada badan usaha. Kemudian siswa dapat membedakan jenis-jenis daripada badan usaha. Oke? Untuk memulai pembelajaran hari ini, kamu sudah bentuk kelompok, kita ada bentuk kelompok, Ini kelompok asal. Kamu perhatikan, lihat Ibu akan berikan gambar ataupun gambaran yang diberikan. Silahkan kamu amati gambar yang kamu lihat di gambaran ini. Silahkan amati apa yang kamu lihat dan apa yang kamu pikirkan dari gambar yang kamu lihat. Sudah dapat semua? Oke, coba kamu lihat siapa yang bisa menjelaskan apa yang kamu lihat dari gambar tersebut, dari pengamatan gambar tersebut. Siapa yang bisa kira-kira? Coba kamu lihat apa yang kamu tangkap dari gambar yang Ibu bagikan, yang kamu amati. Ya, silakan topik. Berdiri topik. Oke, apa yang kamu lihat dari gambar yang kamu amati? Perbedaan badan usaha. Yang pertama BUMN, yang
bagus. Kalau dari penjelas topik mengamati bahwa di atas pertama sekali gambarnya adalah perusahaan badan usaha milik kemudian perusahaan milik swasta yang kedua, dan yang ketiga adalah BUMD milik daerah. Ya, ini menurut pengamatan topik. Kalau yang lain kira-kira ada satu orang lagi yang bisa memberikan pendapat apa yang kamu amati dari gambar tersebut? Saya Bu. Ya, silakan Aura. Mana Bu? Menurut saya Bu, ini semua BUMD karena BUMD juga bergerak di bidang kesehatan, di bidang kuliner seperti makanan ini GoFood, dan juga di PDAM, perusahaan daerah air minum. Berarti menurut Mona ini adalah semua BUMD. Berarti ada perbandingan antara Mona dengan Topik. Kalau yang Topik amati, Topik mengatakan bahwa di atas adalah BUMD. Bagus Mona ya. Kalau Mona bilang ini semua adalah BUMD. Oke, kalau kita lihat ya dari ini siapa yang bisa menengahi? Kalau BPJS kesehatan ini milik apa nih? Milik negara. Iya, milik negara. Indofood Milik kemudian perusahaan daerah air minum sudah ada dari daerah. BUMD. Ya. Jadi Mona ada 3 bagus sebenarnya Mona, tapi mungkin pengamatan Mona ya di situ ada Indofood, berarti itu adalah milik swasta. Ya Mona? Oke. Alhamdulillah berarti kamu semua dapat mengamati gambar yang Ibu berikan. Ya. Kemudian sebelum kita masuk ke materi kita mengenai BUMD, siapa yang kira-kira dari gambar yang kita amati kita kan bisa dapat kesimpulan apa yang kamu rasakan atau apa yang ada di dalam pikiran kamu, apa itu sebenarnya BUMD? BUMD apa sebenarnya? Ya silakan Andre. BUMD itu adalah suatu badan usaha yang dikelola oleh suatu daerah. Tentunya di daerah kita dan di daerah Riau ada yang namanya BPJS dalam bentuk sistem keuangan. Iya, bagus sekali. Badan usaha yang dikelola oleh milik daerah. Kalau di daerah kita, daerah Riau, ini di Lembaga Jasa Keuangan ini adalah Bank Riau. Ya mungkin ada yang lain? Satu orang lagi? Dimas, kira-kira? Yang mana? Badan usaha milik daerah ini yang dikelola oleh daerah juga, tapi dananya dari daerah walaupun macam adanya kelemahan atau kelebihan itu ditanggung oleh daerah, kepala daerah. Bagus sekali ya. Juga berasal dari daerah, betul, sama-sama. Andre dengan Mona sama betul-betul kita beri aplaus untuk Andre dan Mona. Oke, kita sudah bentuk kelompok ya, seperti kita melanjutkan diskusi minggu kemarin. Ibu akan berikan kartu ya, Ibu akan berikan kartu. Kita melanjutkan yang kelompok yang dapat nomor 1, berarti kemarin kita sudah bahas. Yang ini hanya tinggal nomor 2 dan nomor 3 mengenai BUMD dan BUMS. Siapa yang kebagian nanti nomor 2 dan nomor 3. Ya, kelompok kamu udah ada ya? Ya, silakan kamu diskusikan apa itu BUMD dan BUMS. Silakan diskusikan. Cuma 5 menit karena kita akan bentuk kelompok inti. Karena ini kemarin kita diskusikan, Ibu lanjut aja. Yang di kelompok ahli ini untuk materi nomor 1. Silakan. Materi nomor 2
3, dan 4. Oke, silakan ke kelompok ahli masing-masing. Ya, kelompok 1 waktu sudah selesai, silakan kembali. Kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya, silakan diskusi 10 menit. Bisa mana bisa BUMS saja. Silakan kembali ke kelompok masak. Silakan kamu sampaikan apa yang kamu dapatkan di kelompok ahli, sampaikan di kelompok asal. Apa yang kamu dapatkan di kelompok ahli? Oke, setelah kamu sampaikan apa yang kamu dapatkan, kelompok 2 untuk kelompok BUMD silakan mempresentasikan hasil yang kamu diskusikan hari ini. Kelompok mana ya? Ya silakan. Andri bantu di. Oke, silakan moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Mangga akan menjelaskan tentang Kelompok BUMD. akan menjelaskan tentang BUMD yang akan disampaikan oleh Mona. Baiklah, kami akan menjelaskan atau menyampaikan tentang BUMD yang dimana BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah. BUMD merupakan singkatan dari Badan Usaha Milik Daerah. BUMD adalah perusahaan yang didirikan, dimiliki, dikelola dan diawasi oleh pemerintah. Dalam praktiknya, BUMD diatur oleh suatu peraturan daerah atau perda. Adapun modal BUMD seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan dari daerah. BUMD juga berperan penting dalam hal mengoperasikan dan mengembangkan bidang ekonomi daerah maupun nasional. Maka itu, jika dikelola dengan baik, BUMD akan memberikan dampak positif bagi suatu daerah dan masyarakat. Peran BUMD meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah khususnya dan perekonomian nasional pada umumnya. Sebagian sumber pendapatan daerah. Jadi BUMD kan badan usaha milik daerah. Jadi kalau ada
pendapatan dari daerah akan untuk gimana ya? Suatu usaha yang didirikan mendapatkan keuntungan akan membuat apa ya? Modal itu atau keuntungan akan timbal balik ke usaha itu tersebut. Contoh, membuka lapangan kerja serta sehingga menyerap tenaga kerja dan dapat mengurangi pengangguran yang ada di daerah. Memenuhi kebutuhan masyarakat, memeratakan pembangunan dan hasilnya secara adil dan merata di daerah. Melaksanakan kebijakan pemerintah daerah dalam bidang ekonomi dan pembangunan. Memupuk dana bagi pembiayaan pembangunan daerah. Jadi hasil dari atau keuntungan dari badan usaha itu akan memupuk dana untuk pembangunan daerah. Jika ada keuntungan, itu akan dipakai sendiri untuk daerah. Usaha daerah yang dihasilkan oleh daerah itu kalau ada macam keuntungannya itu akan kembali ke daerah tersebut. Usaha yang didirikan daerah akan kembali ke pembangunan daerah, membangun daerah dan membangun usahanya untuk lebih baik lagi. Mendorong peran serta masyarakat dalam bidang usaha yang ada di daerah. Membantu meningkatkan produksi daerah dan nasional. Bentuk-bentuk BUMD berdasarkan pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang bentuk hukum badan usaha milik daerah. Permendagri 3 atau 1998, bentuk hukum BUMD dapat berupa perusahaan daerah atau PD atau perseroan terbatas atau PT. Perusahaan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962, perusahaan daerah adalah perusahaan yang didirikan menurut undang-undang yang modelnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain atau berdasarkan Undang UU Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1. Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya dalam bidang usaha dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU serta peraturan pelaksananya. Kelebihan BUMD. Kelebihan BUMD diantaranya kontribusi terhadap pembangunan ekonomi daerah, meningkatkan pendapatan daerah, kontrol penuh pemerintah daerah, dan pemberdayaan masyarakat. BUMD Riau, Bank Riau Kepri, Riau Airlines, Sarana Pembangunan Riau, Jemfrida Riau, Riau Petroleum, Pengembangan Investasi Riau, Permodalan Ekonomi Rakyat. BUMD umumnya bergerak di bidang air atau PDAM dan pengelolaan limbah, layanan transportasi darat daerah atau angkot atau bus, pemungutan sampah, perumahan, pendidikan dan kebudayaan, sosial, kesehatan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, pada 2021 ada 829 BUMD di seluruh Indonesia. Sebanyak 114 BUMD sahamnya dimiliki oleh Pemprov dan 715 BUMD sahamnya dimiliki Pemkab atau Pemkot. Ciri-ciri BUMD. Berikut ini ciri-ciri dari BUMD. 1. Didirikan oleh pemerintah daerah dan aturan berdasarkan peraturan daerah. 2. Pemerintahan daerah berkedudukan sebagai pemegang saham dalam permodalan perusahaan. Yang ketiga, pemerintah memegang hak atas segala kekayaan dan usaha. 4. Pemerintah berkedudukan sebagai pemegang saham dalam permodalan perusahaan. 5. Pemerintah memiliki wewenang dan kekuasaan dalam
dapat menghimpun dana dari pihak lain, baik berupa bank maupun non-bank, dipimpin oleh direksi yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah atas pertimbangan DPRD. Baiklah, itu saja dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, silakan. Pertanyaan kami dari kelompok kami. BUMD atau daerah itu kan pastinya mendapatkan pasukan modal dari pemerintah pusat. Nah, kalau modalnya dari pemerintah pusat, kenapa dipisah jadi BUMD? Kenapa tidak dijadikan satu dengan BUMN atau Badan Usaha Milik Negara? Kan modalnya sama-sama dari pemerintah pusat. Kenapa dipisah instalasi jadi Badan Usaha Milik Negara? Kira-kira begitu. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan Andri. Terima kasih untuk pertanyaannya. Maaf sekali lagi, di sini dibilang tadi yang kami bacakan adalah merupakan singkatan dari Badan Usaha Daerah. BUMN adalah perusahaan yang didirikan, dimiliki, dikelola, diawasi oleh pemerintah daerah. Jadi sebagian modal itu pun dari kepala daerah, dari suatu daerah itu sendiri, tidak dari pemerintah pusat. Contoh pusatnya tadi Jakarta gitu, dari negara enggak. Contohnya Bank Riau. Bank Riau itu untuk daerah saja kan, misalnya Bank Sumut untuk daerah-daerah tertentu, bukan untuk BUMN. BUMN itu kan untuk keseluruhan gitu, dari negara untuk seluruh masyarakat. Kalau BUMD untuk daerah-daerah tersendiri. Contohnya Bank Riau hanya untuk di Riau, Bank Sumut untuk hanya di Sumut. Begitulah. Boleh menembak? Boleh, silakan. Jadi katanya terkhusus BUMD modalnya dari desa atau daerah sendiri. Daerah. Kita daerah Riau ada modal sendirinya. Iya, dari kepala daerah. Dari kepala daerah. Jadi dari Gubernur Riau itu modalnya Dari daerah. ya dari daerah kan. Daerah itu masuk modal dari APBN, anggaran pendapatan belanja negara, yang didapatkan setiap tahun berupa misalnya kalau tidak salah 2 atau 3 berapa lah. Jadi intinya kan daerah itu punya modal, tapi modal itu kan berasal dari pajak dari daerah itu sendiri. Modal itu dari pemerintah pusat. Coba dicari di Google berapa pendapatan atau yang didapatkan setiap daerah, contohnya Riau, dari anggaran pendapatan atau anggaran pembangunan belanja negara. Ya, silakan Hendra. Baiklah, saya dari kelompok BUMS ingin bertanya, apa saja permasalahan yang menjadi kelemahan BUMD? Jawabannya, kekurangan atau kelemahan dari BUMD, yaitu rawan mengalami kekurangan modal dan minim dikarenakan BUMD tidak dikelola dengan baik, dan terlalu banyak intervensi atau ikut campur tangan di BUMD sehingga menyebabkan BUMD sulit berkembang dan berakhir kekurangan modal. Oke, satu pertanyaan lagi, silakan. Saya dari kelompok 5 mau bertanya, jelaskan mengapa BUMN lebih berkembang daripada BUMD. Kalau dilihat dari pertanyaan orang, memang ada data yang mengatakan bahwa BUMN itu lebih berkembang pada BUMD. Ada. Boleh memberikan contoh? Iya, silakan Anda. Ya, jadi menyatakan ada nggak data yang menyatakan bahwa BUMN itu lebih berkembang daripada BUMD? Ya, katanya saya melihat, tapi kalau mengikuti secara analogi, secara contoh, Bank Negara Indonesia atau BNI dalam sektor keuangan ya, daripada Bank Kepri itu bisa dibilang lebih banyak cabang, lebih berkembang daripada bank yang hanya fokus di satu daerah. Jadi intinya BUMN itu lebih menyeluruh perkembangannya daripada BUMD.
perusahaan adalah suatu unit kegiatan yang melakukan aktivitas pengelola faktor produksi untuk menyediakan barang dan jasa masyarakat, mendistribusikannya, serta melakukan upaya-upaya lain untuk memperoleh keuntungan dan memuaskan kebutuhan masyarakat. Ada beberapa bentuk badan usaha antara lain BUMN, BUMD, dan BUMS, dan badan usaha campuran. Pengertian BUMS. Secara umum, BUMS adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh pihak swasta yang dimiliki seorang atau beberapa orang. BUMS bertujuan untuk mencari keuntungan seoptimal mungkin untuk mengembangkan usaha dan modalnya, serta membuka lapangan pekerjaan. Selain berperan dalam menyediakan barang, jasa, badan usaha swasta juga membantu pemerintah dalam usaha mengurangi pengangguran, serta memberi kontribusi dalam pemasukan dana berupa pajak. Macam-macam BUMS. 1. Firma. Firma yaitu badan usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih, yang dimana setiap anggotanya mempunyai tanggung jawab penuh terhadap perusahaan. Untuk mendirikan firma dilakukan dengan cara membuat akta perjanjian di hadapan notaris. Cara membuat akta perjanjian di hadapan notaris, yang dimana perjanjian itu membuat nama dari pendiri firma. Cara membagi keuntungan yang diperoleh serta waktu dimulai maupun diakhiri pekerjaan tersebut. Baiklah, itu tadi dari hasil presentasi kami. Dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Baiklah, kami dari kelompok 1. Apakah BUMS bisa dikatakan atau bisa menjadi BUMN apabila lebih dari 50% sahamnya dibeli atau dimiliki oleh negara? Bagaimana BUMS dapat memperoleh keuntungan? Satu orang lagi bertanya. Kami dari kelompok 5 mau bertanya, mengapa BUMS sulit untuk mendapatkan pinjaman? Jelaskan. Oke, kelompok BUMS yang bisa menjawab pertanyaan semuanya. Baiklah, Yang lain fokus ke pertanyaan. saya akan menjawab pertanyaan dari Aura. Mengapa BUMS sulit mendapatkan pinjaman? Karena BUMS adalah badan usaha milik swasta, maka otomatis masyarakat enggan untuk memberikan pinjaman kepada pihak swasta. Aura sudah merasa terpuaskan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Uli. Bagaimana BUMS memperoleh keuntungan? Dengan cara berorientasi profit atau laba. Hal ini dapat dilihat dari tujuan utama pendirian perusahaan tersebut yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan bagi pemilik atau pemegang saham. Apakah BUMS bisa dikatakan bisa menjadi BUMN apabila 50% sahamnya dipegang oleh BUMN? Tidak bisa, karena BUMS adalah badan usaha yang seluruh modal dan keuntungannya menjadi milik negara. Tidak bisa dengan karena BUMN itu adalah modal dasar negara. Lalu, itu jawabannya. Sebagian besar pada topik keuntungan. Oke. Beda sekali kelompok kami kalau ada kesalahan dan mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Oke, beri aplaus. Kita sudah melihat dan mendengar bagaimana presentasi yang disampaikan oleh kelompok BUMD dan BUMN. Alhamdulillah cukup bagus. Kita beri aplaus lagi untuk mereka. Kemudian Ibu hanya tinggal menambah sedikit ataupun ingin memperkuatkan sedikit. Ada pertanyaan yang tadi mungkin yang di kelompok BUMD tadi kurang
memuaskan jawabannya terhadap pertanyaan Andri. Apa tadi pertanyaannya Andri? Kenapa BUMD dipisahkan dari BUMN? Iya, kenapa Karena modalnya sama-sama dari negara. Karena modalnya sama-sama dari negara. Oke, minggu kemarin sudah dijelaskan bahwa BUMN itu adalah badan usaha milik negara yang kepemilikannya milik negara. Memang betul-betul sama-sama dari punya negara, tapi ada perbedaan. Di BUMN ini adalah hak milik daerah. Dalam arti kata modal berasal dari daerah. Tapi kembali kita ke seperti kata Andri, tapi dalam APBN, betul. Nanti daerah akan memberikan hasil dari daerah akan diberikan ke pusat. Ini diolah oleh APBN, dikembalikan lagi ke daerah. Iya, dikembalikan ke daerah. Disinilah fungsi-fungsi daripada badan usaha milik daerah. Makanya pengelolaannya oleh daerah. Pengelolaannya oleh daerah. Kenapa terpisah? Karena APBN itu ini adalah anggaran pendapatan belanja negara untuk pusat, kalau di daerah untuk daerah itu disebut dengan APBD. Salah satu sumber dari APBD dan APBN di APBN adalah laba-laba daripada BUMN. Kalau pada APBD adalah laba-laba yang berasal daripada BUMD. Terjawab sudah Andri? Ini perbedaan di pengelolaan aja. Perbedaan di pengelolaan, betul. Ya, karena masing-masing daerah itu punya masing-masing daerah berbeda penghasilannya. Riau berapa? Berbeda dengan Sumatera Utara. Ya, masing-masing kekayaan daerah itu berbeda-beda. Kemudian Ibu ingat tadi topik bertanya ya, bagaimana kalau BUMS ini dibeli ataupun menjadi BUMN? Tidak bisa. Kenapa? Ingat, yang namanya badan usaha milik negara ini biasanya mereka bergerak di bidang jasa publik, di bidang pelayanan. Contohnya PLN di bidang pelayanan, Telkom walaupun nanti mungkin ada perkongsian dengan pihak swasta juga di bidang pelayanan, PDAM walaupun milik daerah juga di bidang pelayanan. Khusus untuk badan usaha milik negara dan daerah ini mereka lebih, kenapa? Tujuan utamanya adalah bukan mencari keuntungan tapi untuk kesejahteraan masyarakat. Kalau BUMS tujuannya adalah mencari laba atau keuntungan. Ada perbedaan, ada pertanyaan tadi? Ya Bu, kan karena bidang geraknya beda. Iya, betul. BUMN dan BUMN. Tapi contohnya, misal negara beli PT Indomie, nah subsidinya lagi itu jadi lebih murah, dan itu termasuk dalam tujuan dalam pelayanan masyarakat. Misalnya negara memberi Indomie itu kan barang, bukan untuk pelayanan. PT Indomie gitu, PT Indomie. PT Indomie dibeli oleh negara. Nah. Ya, sekarang yang kita terjadi situasi sekarang ini, mungkin negara bisa berfungsi dengan pihak swasta. Contohnya BNI. Kenapa? Mungkin di sini ada hal-hal sehingga pihak swasta ikut menanamkan modal. Ini di bidang pelayanan. BNI 46 ini adalah dulu milik negara, sekarang menjadi milik perseroan. Perfungsian antara negara dengan pihak swasta. Juga ini melayani publik, masyarakat. Kalau PT Indomie Anda bilang ini adalah pihak swasta. Apabila kata dibeli oleh negara, ini negara punya kebijakan. Ibu rasa mustahil mungkin dibeli oleh negara. Karena ini memang pengelolaannya memang sudah badan usaha milik swasta ini mereka memang di bidang perdagangan gitu. Makanya ada nanti kita akan masuk di materi selanjutnya pada nanti akuntansi ini ada kita sebut dengan perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Jadi pada BUMN ini mereka bergerak di bidang perusahaan jasa, pada BUMS mereka bergerak di bidang dagang. Oke, pertanyaan Novia tadi pertama. Sebelum Ibu memberikan bagaimana mendapatkan modal PT tertutup? Iya, bagaimana mendapatkan modal PT tertutup yang nama PT tadi. Kembali kita ke pengertian PT. Ya, PT di sini mereka menanamkan saham. Itu disebut dengan dividen, keuntungan. Keuntungan yang mereka peroleh di sini berarti bukan kalau mereka punya modal besar silakan aja ikut. Kenapa tertutup? Mungkin perfungsian ini mereka hanya batasi. Ya, mereka batasi
dibatasi, misalnya hanya 4 orang penanam modalnya, bukan berarti semua ikut gitu. Tapi keuntungan ini sebetulnya dividen keuntungan ini akan dibagikan kepada pemilik saham terbesar, itulah dividennya terbesar. Jadi sifatnya tertutup dalam arti kata ada pengertian tertutup yang lainnya, ya, bukan terbuka untuk masyarakat umum, ya. Oke. Untuk ini kurasa cukup untuk penjelasan Ibu. Jadi untuk ya mengingat ataupun untuk melihat hasil dari hari ini, Ibu ingin memberikan latihan, ya silahkan kamu isi. Ibu akan bacakan latihannya di kertas ini. Silakan tulis namanya langsung. Kalau saya Ibu sudah sediakan kertas. Uraikan peranan BUMD terhadap peningkatan kemakmuran masyarakat di daerah. Peningkatan kemakmuran masyarakat di daerah. Kemakmuran masyarakat di daerah. 2. Di daerah. Kemakmuran apa itu? Kemakmuran masyarakat di daerah. Peranan BUMD. Yang kedua, uraikan tugas dan peran. Uraikan tugas dan peran BUMD dalam perekonomian Indonesia. Oke, silakan kerjakan. Waktu Ibu beri cukup 5 menit karena kita sudah belajar tadi. Oke, kalau sudah selesai kumpulkan ke depan. Kalau namanya silakan. Ya silakan. Semuanya silakan masuk karena waktu kita sudah mau habis. Ya silakan karena waktu kita sudah mau habis. Silakan baca. Baik di dalam kelas. tentang akuntansi, dasar-dasar ya daripada akuntansi ya. Jadi
untuk pembahasan selanjutnya. Kita mulai pada hitungan. Nanti kita tahu citra nampak di mana perusahaan dagang dan di mana perusahaan jasa. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih untuk hari ini.